Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 463 paragraf 2. Seorang pelajar firman tidak boleh menjadikan pendapatnya sebagai pusat dari kebenaran. Ia tidak boleh mencari ayat-ayat Alkitab yang dapat ditafsirkannya untuk membuktikan teorinya, karena ini adalah memutarbalikkan Alkitab yang akan mendatangkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Seorang pelajar Alkitab harus mengosongkan dirinya dari setiap prasangka, meletakkan ide-idenya sendiri di ambang pintu penyelidikan, dan dengan hati yang rendah hati dan tunduk, dengan diri yang tersembunyi di dalam Kristus, dengan doa yang sungguh-sungguh, ia harus mencari hikmat dari Allah. Penting sekali untuk mengosongkan diri dari setiap prasangka dan menyingkirkan ide-ide sendiri saat belajar Alkitab, agar perkataan firman Allah dapat masuk ke dalam hati dan pikiran kita sebagaimana Alkitab itu dibaca. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Christ Object Lessons halaman 112 paragraf 3 yang berbunyi, apakah Anda bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Anda harus meletakkan pendapat yang telah Anda bentuk sebelumnya, gagasan yang Anda warisi dan kembangkan di ambang pintu penyelidikan. Jika Anda menyelidiki kitab suci untuk membenarkan pendapat Anda sendiri, Anda tidak akan pernah mencapai kebenaran. Selidiki untuk mempelajari apa yang Tuhan firmankan. Jika keyakinan datang saat Anda menyelidiki, jika Anda melihat bahwa pendapat yang Anda hargai tidak selaras dengan kebenaran, jangan salah menafsirkan kebenaran untuk menyesuaikan dengan kepercayaan Anda sendiri, tetapi terimalah terang yang diberikan. Bukalah pikiran dan hati agar Anda dapat melihat hal-hal yang menakjubkan dari firman Allah. Inilah nasihat vital bagi kita semua. Dengan kata lain, kita harus mengosongkan pikiran kita dan siap menerima Allah berfirman melalui Alkitab. Maka kita akan melihat hal-hal yang menakjubkan dari firman Allah. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat ingatkan dalam Fundamentals of Christian Education, halaman 307 paragraf 3. Alkitab adalah petunjuk yang dengannya kamu dapat mengetahui jalan menuju hidup kekal. Hendaknya kamu menginginkan di atas segalanya agar kamu dapat mengetahui kehendak dan jalan Tuhan. Janganlah kamu mencari ayat-ayat kitab suci dengan tujuan untuk menemukan ayat-ayat yang dapat kamu tafsirkan untuk membuktikan teori-teorimu. Karena firman Allah menyatakan bahwa hal ini adalah memutarbalikkan kitab suci yang akan mendatangkan kehancuran bagimu sendiri. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, bentuk dari memutarbalikkan kitab suci adalah dengan menyalah tafsirkan ayat-ayat demi mendukung teori manusia. Salah satu ayat di dalam Alkitab yang sering disalah tafsirkan adalah Ulangan 6 ayat 4 yang berbunyi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa artinya satu. Nah, banyak yang mengajarkan bahwa kata Esa tersebut artinya kesatuan majemuk, yaitu ada 3 pribadi yang berbeda tetapi satu Allah. Ingat, Roh Nubuat berkata, baca yang tertulis. Saat digoda setan, Yesus berkata, ada tertulis. Jadi, saat dikatakan Tuhan itu Esa, itu artinya Tuhan itu satu. Kata kesatuan tidak tertulis dalam ayat tersebut. Karenanya, jangan salah tafsirkan. Nah, sekarang, apa buktinya Tuhan dalam huruf besar tersebut satu? Kita buka Mazmur 83 ayat 19. Dikatakan, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Perhatikan yang tertulis. Tuhan dalam huruf besar adalah nama, dan yang bernama Tuhan dalam huruf besar hanya satu. Sebab dikatakan Engkau saja, artinya sendiri, satu. Itu sebabnya Musa menuliskan dalam buku Ulangan bahwa Tuhan itu Esa, dan Tuhan yang Esa itu adalah Allah kita. Mengapa banyak guru-guru teologi mengajarkan bahwa kata Esa dalam Ulangan 6 ayat 4 adalah kesatuan atau bermakna kesatuan? Karena untuk mendukung teori mereka tentang Trinitas, yaitu ada satu Allah tetapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda. Namun Ulangan 6 ayat 4 sama sekali tidak berbicara tentang teori Trinitas. Sebagaimana yang tertulis, Tuhan itu satu.
dan Musa sudah berkata sebelumnya dalam Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dia artinya satu, sendiri. Dia itu kata ganti orang bentuk tunggal. Saudara bisa ikuti pelajaran berikut ini untuk melihat penjelasan mendalam tentang Ulangan 6 ayat 4. Dalam pelajaran ini kita kaji kata echad dan kata yachid di dalam Alkitab. Dan apa yang Alkitab nyatakan tidak sama dengan yang diajarkan guru-guru teologi. Karenanya jangan putar balik Alkitab. Bahaya. Ayat inti renungan pagi hari ini berkata, menjadi kebinasaan mereka sendiri. Oleh sebab itu, perhatikan yang renungan pagi hari ini katakan dalam Maranatha halaman 132 paragraf 5. Setiap kali kitab suci dipelajari tanpa doa, tanpa roh kerendahan hati, dan tanpa sikap mau diajar, maka ayat-ayat yang paling sederhana sekalipun akan dipelintir dari arti sebenarnya. Firman Allah sesungguhnya jelas bagi semua orang yang mempelajarinya dengan hati yang berdoa. Setiap jiwa yang jujur sungguh-sungguh akan datang kepada terang kebenaran. Terang sudah terbit bagi orang benar, Mazmur 97 ayat 11. Dan tidak ada gereja yang dapat bertumbuh dalam kekudusan kecuali anggotanya sungguh-sungguh mencari kebenaran seperti mencari harta yang tersembunyi. Ulangan 6 ayat 4 adalah ayat sederhana. Alkitab berkata Tuhan itu Esa. Dengan rendah hati terima bahwa Allah itu satu. Jangan dipelintir menjadi kesatuan tiga pribadi. Memutarbalikan firman Tuhan adalah pekerjaan setan agar mengacaukan pikiran umat-umat Allah. Karenanya bertobat, terima Alkitab sebagaimana itu dibaca, dan baca dengan doa serta kerendahan hati. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.